Dia awak hipertensi, Bu. Iya, udah berapa? Awal lama hipertensi ku turunan bagusnya mah. Terakhir berapa tensinya? Tinggi pokoknya, Bu. Udah karena pokoknya tinggi ke dokter awak tuh. Ibu sakit apa, Bu? Aku sakit kolesterol. Kolesterol, Ibu? Aku demam. Demam nih. Awak pakai BPJS gini kok mah, Bu. Iya, saya waktu Sama. saya Ibu, saya umum. umum berapa Bu bayar tuh? Tadi 400. Onde? Atas nama Ibu Jelita. Iya, saya. Ya, Ibu silakan masuk, Ibu. Silakan Ibu, duduk. Terima kasih ya. Dok, ini pasiennya namanya Jelita ya, Dok? Umum, Dok. Halo, selamat pagi Bu. Perkenalkan saya Dr. Dani, dokter yang berjaga pada pagi hari ini dengan Ibu Jelita ya Bu? Iya, betul. Ibu usianya berapa Ibu? 30 tahun. 30 tahun. Ibu pekerjaan sehari-hari sebagai apa ya? Ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga ya Bu. Ibu tempat tinggalnya di mana? Di Tumbuhitan. Oh, tempat hitam. Oke, Ibu sebelumnya datang di sini, Ibu keluhannya apa Ibu? Lama banget ya Ibu yang tadi? Udah berapa jam ya Bu? Udah sekitar 30 menit nih kayaknya. Iya, lama banget ya. Kita juga udah lama nunggu di Orang lama lu nunggu 8 menit loh, ha. Baik Ibu, ini saya resepkan obat Ibu. Nanti Ibu silakan ke depan untuk diserahkan ke apoteker. Semoga Ibu lekas sembuh ya Ibu. Terima kasih Iya, Bu. Dok. Iya. Selanjutnya dengan Ibu Cynthia. Ya Bu, silakan Bu duduk. Ini dengan pasiennya Cynthia ya Dok, BPJS ya Dok. Oke, terima kasih. Halo Bu. Siang, namanya siapa Bu? Cynthia Dok, Ibu alamatnya di mana Bu? di Maransi, Masih. Usia? 25 tahun. Pekerjaan apa Bu? Ibu rumah tangga Dok. Apa keluhan Ibu hari ini Bu? Yaudah lah Bu, ini saya serahkan obatnya langsung ke depan ya Bu. Langsung ke depan. Terima kasih ya Dok. Ya. Bu, kok aku diperiksa bentar banget ya? Iya, sebantah-bantah. Nggak tahu juga tadi dokternya tuh kayak nggak niat gitu loh periksa aku malamnya. Iya. Parah, mah. Ibu Jelita tadi sama capek di dia tadi. Iya, kok aku cepet banget ya Bu? Atau ini ya Bu? Awak di BPJS mah. Tadi Ibu Jelita terapi Mbak Iya, awak sih gratis. Mungkin karena itu pelayanannya juga berbeda mungkin ya Bu. Dalam kasus ini, Dr. Dani telah melanggar kaidah dasar bioetika yaitu karena Dr. Dani telah berlaku tidak adil kepada pasiennya dengan memberikan waktu konsultasi yang lebih lama kepada pasien VIP dibandingkan dengan BPJS. Seharusnya, Dr. Dani bisa berlaku lebih adil kepada pasiennya dengan memberikan waktu konsultasi yang sama dan adil tanpa pandang status sosial atau ekonomi. Dan dalam kasus ini, Dr. Dani juga melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia yaitu pasal 2 dengan alasan Dr. Dani memberikan perlakuan yang berbeda terhadap pasien BPJS dengan waktu konsultasi yang lebih singkat dibandingkan dengan pasien VIP. Ini termasuk diskriminasi berdasarkan status sosial atau ekonomi, sehingga melanggar kewajiban memberikan pelayanan medis yang bermutu terhadap pasien tanpa pandang bulu atau secara adil. Selanjutnya ada pasal 7, alasannya karena dengan memberikan waktu konsultasi yang lebih singkat, ada risiko bahwa dokter Dani tidak memberikan perhatian yang cukup untuk kebutuhan medis pasien BPJS. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas diagnosis dan perawatan sehingga melanggar prinsip perlindungan terhadap kehidupan insan. Selanjutnya ada pasal 8, alasannya karena Dr. Dani tampaknya lebih memprioritaskan kepentingan pasien VIP daripada pasien BPJS, yang bertentangan dengan prinsip pengutamaan kepentingan semua pasien tanpa pandang bulu. Untuk memperbaiki hal tersebut, ia harus mengutamakan kejadian dalam pelayanan medis, memberikan waktu konsultasi yang sama,
bermutu pada semua pasien dan tidak membedakan perlakuan berdasarkan status ekonomi. Hal ini tidak hanya untuk memenuhi kode etik kedokteran, tapi juga menjaga reputasi profesionalisme sebagai seorang dokter. Ya nak, kamu di rantau, kamu harus hati-hati ya. Keluar terus kamu jangan malam-malam. Temannya juga diperhatikan ya. Ya Pak. Oke, kamu giat belajar. Ya Pak, begitu ya Bu. Bulan Pak, Ibu. Udah. Mari. Dokter duduk Ibu. Dok, ini pasien atas nama Ibu Dara. Terima kasih. Selamat pagi Ibu, dengan Ibu Dara ya? Iya Ibu. Baik, perkenalkan saya Dr. Zahra Salsabila Putri selaku dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu ada keluhan apa Ibu? Sebelumnya Dok, saya udah telat haid 2 bulan. Jadi kemarin saya minta spek itu positif gitu. Oh, positif. Jadi maksud tujuan saya datang ke sini, saya mau aborsi, bisa nggak Dok? Karena saya juga belum berkeluarga dan orang tua saya terlalu menentang hal-hal yang seperti ini Dok. Baik, sebelumnya Ibu haid terakhir kapan ya Bu? Udah 2 bulan atau 3 bulan yang lalu kayaknya Dok. 3 bulan yang lalu. Apakah sebelumnya Ibu udah pernah kontrol kandungan? Sudah Dok, kemarin saya kontrol sama dokter A. Saya juga minta aborsi tapi dokternya nolak gitu. Tolong dong Dok, bantuin saya. Karena ini menyangkut ya keluarga saya, bikin malu keluarga juga gitu. Mohon maaf Ibu, untuk melakukan tindakan tersebut saya tidak bisa melakukannya karena itu melanggar kode etika kedokteran. Jadi saya tidak bisa melakukan tindakan tersebut. Mohon maaf Ibu. Tolong lah Dok, saya kasih 50 juta gimana Dok? Maaf Ibu, sekali lagi saya tekankan tidak bisa untuk melakukan tindakan tersebut. Ya udah deh Dok, daripada saya harus repot-repot, ini saya kasih dokter cek. Dokter boleh nulis nominalnya berapa? Tapi tolong gugurin dong Dok janin saya ini. Baiklah kalau begitu. Baik dokter, terima kasih ya dokter telah membantu saya. Ini kayaknya cukup Dok, atau masih mau ditambah lagi? Saya rasa sudah cukup. Oke, saya tanda tangan, nanti bisa dicairkan langsung ya Dok. Oke, prosedurnya 3 hari lagi ya. Baik. Oke, terima kasih Dok. Oke, terima kasih. Jadi dari kasus ini, kaidah dasar bioetika yang dilanggar itu yang pertama adalah non-malefficient. Mengapa non-malefficient? Karena menggugurkan kandungan ini tanpa ada alasan medis yang sah itu sangat bertentangan dengan prinsip dari non-malefficient. Karena tindakan ini dapat merugikan ibu dan juga janin, dan dokter seharusnya menghindari tindakan ini karena dapat menyebabkan kerugian fisik, emosional, dan juga moral pada pasien. Jadi bagaimana tindakan dokter yang benar? Nah, dokter itu harus menolak permintaan untuk menggugurkan kandungan jika tidak ada indikasi medis yang jelas, dan mengedukasi pasien tentang konsekuensi tindakan tersebut sesuai hukum dan juga etika. Kedua, ada justice. Alasan pelanggarannya karena dengan menerima sogokan ini, dokter tuh telah melanggar prinsip keadilan karena memberikan pelayanan berdasarkan imbalan finansial yang tidak sah, bukan berdasarkan kebutuhan medis dari si pasien. Ini menciptakan ketidakadilan dalam pelayanan kesehatan. Lalu, apa yang seharusnya dokter lakukan? Dokter harus memberikan pelayanan medis yang setara kepada semua pasien sesuai dengan kebutuhan medis si pasien tanpa memandangkan imbalan dari finansial itu. Ketiga itu ada otonomi. Alasan pelanggarannya, walaupun si pasien ini mungkin menyetujui tindakan tersebut, penerimaan sogokan dapat mempengaruhi keputusan dokter secara tidak objektif, sehingga melanggar hak pasien untuk mendapatkan informasi yang objektif dan layanan medis yang etis. Hal yang seharusnya dokter lakukan itu adalah dokter harus memberikan informasi yang jujur tentang risiko dari tindakan aborsi ini sendiri dan juga menghormati hak pasien untuk membuat keputusan berdasarkan informasi, namun tetap dalam batas hukum dan etika juga. Pasal kode etik kedokteran yang dilanggar itu, yang pertama ada pasal 6 kode Ki. Nah, alasannya itu sendiri karena menggugurkan kandungan tanpa alasan medis yang sah itu bertentangan dengan kewajiban dokter untuk melindungi kehidupan, khususnya janin yang dianggap sebagai kehidupan insani. Lalu, tindakan yang harusnya dokter lakukan, dokter harus menolak tindakan aborsi yang tidak sesuai dengan indikasi medis dan hukum, serta merujuk pasien ke layanan konseling atau pihak yang berwenang. Yang kedua, ada pasal 4 kode Ki.
Alasan pelanggarannya, penerimaan sogokan untuk layanan medis diartikan sebagai tindakan memanfaatkan profesi untuk keuntungan pribadi yang melanggar prinsip integritas dan profesionalisme. Yang seharusnya dilakukan oleh dokter itu harus menjunjung tinggi integritas profesionalnya dengan menolak imbalan ilegal dan hanya menerima pembayaran yang sah sesuai dengan ketentuan hukum. Yang ketiga, itu ada pasal 16 Kodeki. Alasan pelanggarannya karena menggugurkan kandungan tanpa indikasi medis dapat melemahkan daya tahan moral dari si pasien ini, terutama jika pasien itu kemudian merasa bersalah atau menyesal atas tindakan yang telah dilakukan tersebut. Yang seharusnya dilakukan oleh dokter harus memberikan nasihat yang membangun moral pasien dan mencari alternatif yang tidak bertentangan dengan etika dan juga hukum. Mari Bu, silakan dulu. Ini pasien atas nama Cynthia ya dok? Oke, terima kasih. Dengan Ibu Cynthia? Iya dok. Ibu Cynthia ini umurnya 23 tahun ya? Iya dok. Alamatnya di Jalan Cengkareng. Oke, Ibu Cynthia ada keluhan apa hari ini? Udah diare dok, 3 hari. 3 hari. Sudah minum obat sebelumnya? Sudah dok, 2 hari yang lalu saya berobat di praktek dokter. Oke, diresepkan obat apa? Atau minum obat apa? Antasida dok. Dengan dokter siapa kalau boleh tahu sebelumnya? Dokter Jua dok. Dokter Najwa Ativa ya? Iya. Oh dokter kenal? Ya, dia teman saya satu universitas. Ya, memang dari dulu dia emang tidak kompeten, maupun di preklinik atau di koas dia. Jadi wajar saja kalau sekarang dia meresepkan obat yang asal-asalan. Jadi saya tidak heran. Dr. Mila melanggar beberapa poin dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia. Yang pertama, pelanggaran terhadap pasal 7 Kodeki. Alasan pelanggarannya karena Dr. Mila menjelekkan Dr. Jua di depan pasien, yang berarti ia tidak menjaga martabat sejawatnya dan merusak citra profesi kedokteran. Yang seharusnya dilakukan, Dr. Mila harus menghindari komentar yang merendahkan sejawat, terutama di depan pasien. Jika ada dugaan kesalahan, Dr. Mila dapat melakukan komunikasi langsung dengan Dr. Jua untuk klarifikasi tanpa melibatkan pasien. Dalam kasus ini, perilaku Dr. Mila juga melanggar beberapa kaidah dasar bioetika, non-malfeasance. Prinsip ini mewajibkan dokter untuk tidak merugikan pasien atau pihak lain. Alasan pelanggarannya, dengan menjelekkan Dr. Jua di depan pasien, Dr. Mila berpotensi membahayakan reputasi sejawat dan menyebabkan kebingungan atau stres emosional pada pasien yang dapat memperburuk kondisi kesehatannya. Obatnya diminum? Iya dok, tapi nggak ada, udah berapa hari ini saya minum tuh nggak ada efeknya gitu, nggak ngefek di saya. Jadi Ibu, antasida itu sebenarnya obat lambung untuk asam lambung. Tapi mungkin karena ketidakkompetenan Dokter Jua ini, jadi dia memberikan antasida. Saya pun juga heran kenapa bisa seperti itu. Jadinya jatuhnya malpraktik. Oh gitu dok, pantas nggak ada efek sama sekali di saya dok. Oke, baiklah Ibu. Jadi saya resepkan yang baru. Ini diminum sampai habis. Saya resepkan obat diare, juga saya berikan antibiotik juga. Dihabiskan antibiotiknya ya Bu. Iya, Itu ada amoxicillin di nama obatnya, itu yang dihabiskan. Oke, ini bisa lanjut ke farmasi. Oh ya Bu, untuk saran saja, kalau misalnya ada keluarga Ibu atau tetangga Ibu mungkin yang sakit, ya sebaiknya ke saya saja gitu, karena saya akan menjamin kesembuhannya. Daripada dokter Jua tadi tidak ngaruh dan meresep obatnya juga asal-asalan, jadi sayang sekali gitu maksud saya. Pelanggaran terhadap pasal 6 Kodeki. Alasan pelanggarannya, Dr. Mila membujuk pasien untuk hanya berobat kepadanya dengan menjanjikan kesembuhan, yang menciptakan harapan yang mungkin tidak realistis dan tidak etis. Yang seharusnya dilakukan, Dr. Mila harus memberikan informasi yang objektif dan profesional kepada pasien tanpa memberikan janji kesembuhan mutlak. Dr. Mila sebaiknya fokus pada evaluasi kondisi pasien dan memberikan terapi yang sesuai tanpa menyerang kompetensi dokter lain. Beneficent. Prinsip ini menuntut dokter untuk bertindak demi kebaikan pasien dan mengutamakan kepentingan mereka. Alasan pelanggarannya, alih-alih fokus pada penyembuhan pasien, Dr. Mila justru menggunakan situasi ini untuk mempromosikan dirinya dan menjatuhkan Dr. Jua. Oke lah. Baik, ini saya resepkan, diambil saja ke farmasi ya Bu ya. Terima kasih dok. Sama-sama, semoga lekas sembuh. Iya. Selamat siang, beneran ada dengan Ibu Cynthia? Benar dok. Kalau saya lihat dari rekam medis, Ibu sebelumnya udah pernah konsultasi dengan saya ya? Iya. Oke. Kalau boleh tahu keluhannya apa sekarang Ibu? Sama seperti kemarin, saya diare. Oh diare, oke. Gimana Ibu? Diarenya udah berkurang atau gimana?
Belum dok, kemarin saya udah ke klinik lain, ke dokter Mila. Cuman kata dokter Mila, resep yang dokter kasih itu salah. Itu tuh nggak sesuai sama keluhan saya. Kan saya sakit diare dok, tapi dokter mau ngeresepin obat lambung. Obat lambung maksud ibu seperti apa ya? Kemarin kan dokter ngeresepinnya antasida. Loh, ibu, kalau dilihat dari rekam medis sebelumnya, ini yang saya resepkan ke ibu itu bukan antasida, tapi antipulgit. Itu untuk obat peredakan diare, jadi bukan antasida, ibu. Nah, kalau boleh tahu dokter Mila ngomong apa ya ke ibu? Ya dokter tuh nggak kompeten, karena dokter tuh salah meresepkan obat ke saya, nggak sesuai kebutuhan saya. Oke, baik. Sepertinya ini ada salah paham sedikit ya ibu, karena obat yang saya resepkan ke ibu kemarin itu antipulgit, bukan antasida. Jadi gimana ibu? Udah ada berkurang atau belum diarenya? Belum dok. Walaupun sudah dikasih obat sama dokter Mila kemarin. Iya. Oke, baik. Untuk biar bisa meredakan diarenya lagi, kita di sini tetap ya ibu ya. Dokter itu cuma sebagai tangan-tangannya, tetap yang menyembuhkan itu bukan seorang dokter, tapi yang di atas, yang Maha Esa, itu yang bisa menyembuhkan. Yang ketiga, pelanggaran terhadap pasal 13 Kode Ki. Alasan pelanggarannya, Dr. Mila memberikan jaminan kesembuhan kepada pasien yang merupakan janji berlebihan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kedokteran. Dr. Mila harus menjelaskan prognosis berdasarkan penilaian medis yang rasional, tanpa memberikan jaminan absolut. Jadi saya coba untuk meresepkan obat lagi pada ibu, nanti ada Oralit saya kasih sama antipulgitnya juga. Nanti ibu bisa ambil obat ini di apoteker. Oke ibu, terima kasih ya ibu, semoga sembuh. Sama, makasih ya dok.